Salam dari Bandara Singapura Changi Airport. Sesuai dengan janji saya, semua musuh-musuh saya akan diproses secara hukum. Tidak ada satupun yang akan lepas. Dari Bandara Changi Singapura, melalui akun media sosial miliknya, Hotman Sesumbar akan merobohkan seteru-seterunya di meja hijau. Ibarat pepatah, tiji tibe, mati siji, mati kabeh. Barangkali itulah ancaman pengacara kondang Hotman Paris Hutapea terhadap lawan-lawannya. Ia yang dikeroyok para seteru oleh pengacara yang sama-sama berasal dari Medan, tak gentar menghadapi serangan lawannya. Di media sosial, ia bahkan Sesumbar akan membuat seteru hukumnya keok melalui laporan yang akan segera dilayangkannya. Bahkan terbaru, Hotman menyebut setelah laporan terhadap Iklim Hakim telah ia layangkan, Iklima langsung mengganti kuasa hukumnya. Saya dapat berita bahwa Kim telah mengganti kuasa hukumnya. Kayaknya sih udah dari 2 minggu lalu. Aku dengar ya. Ternyata selama 2 minggu ini sudah Rasma katanya sudah somasi Kim 2 kali. Sudah somasi Kim 2 kali gara-gara dicabut surat kuasanya. Terulang lagi seperti kasus Dr. Richard Lee. Jadi memang saya dengar dan saya udah terima fotonya juga, tanda tangan surat kuasanya. Kalau nggak salah pengacara yang baru si Fakri ya? Iya bang. Ya apa? Iya benar. Ya, dan jadi sudah dipecat dia sebagai kuasa hukum. Inilah kesempatan bagi Iklim Hakim untuk memakai otaknya. Ya, kalau dia dengan jujur benar-benar mengutarakan, ya siapa dalang yang merekayasa tuduhan terhadap saya itu, mungkin dia punya sanksi hukumnya nanti di pengadilan akan lebih ringan. Dan Iklim Hakim sudah hari Jumat ini, besok ya hari Jumat, lusa akan dia sudah terima surat panggilan dari Mabes Polri di cyber, akan dipanggil jam 9 hari Jumat. Kalian rame-rame aja tungguin dia di sana, datang nggak? Udah pasti kuasa hukumnya bukan Rasman lagi. Ya, ternyata kuasa hukumnya 2 mantan narapidana, yaitu si Rasman sama si Andar itu. Andar juga kuasa hukumnya kok. Dua-duanya selama ini memusuhi gua. Makanya saya bilang kasihan ini si Iklim Hakim, kasihan. Penyidik lebih pintar dan mau ngapain pun nggak akan bisa berkelit karena memang nggak ada buktinya. Dan ngapain gua pakai pelecehan, orang dia sendiri yang mau kok mau gua. Bergulirnya kasus laporan terhadap Hotman memang pertama kali lewat pengakuan mantan asisten pribadinya, Iklim Hakim. Iklima yang didampingi kuasa hukumnya, Razman Arif Nasution, kemudian melaporkan pengacara berjuluk 30 miliar itu ke pihak kepolisian dengan tuduhan tindakan asusila. Razman yang kebetulan didapuk Iklim Hakim rupanya memendam kecewa setelah pecah kongsi kepengacaraan dengan Dr. Richard Lee. Apalagi sebelumnya, Razman mencium ada aroma pertemuan Hotman dengan Dr. Richard hingga membuatnya terdepak. Saling sindir yang mengarah pada sisi pribadi antara Hotman dan Razman pun sengit di depan media. Kliennya pindah, ya harusnya tahu diri dong. Pindah itu kan haknya ada klien kan. Kalau dia pindah, nggak apa-apa juga. Tapi ini memang nggak pindah ke saya. Dan sekarang dia permalukan Dr. Richard Lee di mana-mana. Bahkan dia kemarin ada demo mengatakan agar kasus Richard Lee diproses agar dia masuk penjara. Masa sama kliennya begitu sih? Contohlah aku, tidak ada satupun klien yang pernah mengadukan Hotman. Gara-gara aku bertanggung jawab, berkualitas. Iklim Hakim itu, begitu saya tidak undang dia waktu launching mobil Lamborghini, saya tidak undang dia. Ini hampir semua ini hadir. Kamu juga ada kan? Ada. Kamu juga ada. Ada 2 nih yang hadir dari situ, dari puluhan aspri. Nggak lama sesudah itulah mulai dia bilang saya dilecehkan gara-gara. Tuduhan dia pertama itu hanya mengatakan Hotman itu melecehkan karena minta saya berpakaian seksi untuk syuting. Hanya dari satu videonya dia, Anda sudah melihat tidak ada pelecehan, ya kan? Mesra banget kan? Malah dia cemburu dia. Bilang pacaran lah, dibilang ini lah, digaji 4,5 juta, udah lu pakai lu gampar lagi, berarti kau kelainan seks. Itu namanya berzina. Kok ngaku berzina? Punya anak istri. Ini udah gila kau. Enggak, memang itu benar ya, sesuai dengan omongan klien saya. Cuma nanti kalau saya buka ini, nanti merusak
merusak pemeriksaan polisi. Sengit perseteruan makin melebar ketika mereka saling sindir mulai dari adu harta kekayaan, jam tangan mewah, hingga sindiran mobil bekas pun tak terelakkan. Dia itu dipecat oleh Dr. Richard Lee sebagai kuasa hukumnya. Oke? Terus nggak lama sesudah itu Dr. Richard Lee ke kantor saya karena kami terjadi tawar-menawar sahamnya dia. Ya habis itu saya posting di Instagram. Ya, dan langsung dia kira aku berebut kliennya dan mulainya dia ngoceh-ngoceh. Aku nggak peduli ya, gua nggak ada urusan sama dia gitu. Dan dia bukan kelas gua lah, udah deh. Gimana sih? Gimana kau bisa bandingin maksimum paling Mini Cooper bekas sama Lamborghini sama Rolls Royce di garasi gua? Bahkan Hotman getol membongkar bagaimana perangah Razman Arif Nasution yang belakangan beberapa video marah-marahnya viral di media sosial, mulai aksi Razman memarahi tukang parkir kantor pengadilan hingga ribut-ribut jelang preskon di Kopi Joni. Di preskon, saya di dalam. Iya, tapi preskon kita sama Sama siapa yang punya. Siapa yang punya? Mahing. Yang punya Kopi Joni? Iya. Ini bukan Kopi Joni. Saya di dalam. Iya, benar. Ini food court, Bos. Untuk preskon yang pengen ada yang Kalau punya, siapa? Bang, gitu. Saya sudah diberikan bahwa kayak Siapa? seperti ini tidak bisa. Sudah saya telepon. Suratnya saya mana? angkat, gitu, Suratnya Bang. mana? Jadi kita punya maksud. Enggak, suratnya mana? Friends gitu, Bang. Ayo, masuk. Ya, saya boleh, Bang. Kau jangan sok jago. Bukan sama saya. sok jago, Bang. Udah, kau jangan marah. Ya? Kau belum tahu saya siapa ya? Kau saya suruh pergi ke sana. Mana ini punya kamu nggak ini? Ini apa punya? Mana yang punya ini? Proses hukum kau nanti. Udah, biarin. Bahwa ini tempat orang minum kopi dan tidak ada larangan. Tidak ada larangan ke sini, larangan kepada Razman Arif minum kopi. Tidak ada juga larangan di sini dilarang preskon. Kalau Hotman Paris bisa di sini hari Minggu, hari Sabtu terima orang. Kalau saya buka di sini juga besok ada misalnya penanganan kasus gratis, boleh dong. Sebagian besar pedagang, kan, kami tidak ingin adanya konferensi pers terhadap Kopi Joni oleh Abang Razman. Kalau itu aku nggak tahu karena aku kan di Singapura dan Kopi Joni itu bukan punya gue. Nggak ada kaitan mau ditolak atau itu gue nggak peduli. Siapapun bebas ke sana. Anda juga bebas, nggak ada yang berhak melarang gitu loh. Jadi soal apakah ditolak saya nggak tahu. Razman itu nggak imbang lah kalau bersaing hukum sama gue, udahlah. Kayak gini nih. Bahkan untuk membongkar reputasi Razman Arif, Hotman sempat memposting salinan surat kuasa milik petinggi Polri yang sempat diklaim dibela Razman. Dari postingan itu, nama Razman rupanya tak termaktub sebagai kuasa hukum sang petinggi Polri. Aduh malunya, copot aja itu spandukmu, malu-maluin. Kok terus-menerus dipermalukan gini ya? Sindir Hotman. Di spanduk dia yang di belakang kayak tukang apa itu kayak mirip sama spanduknya tukang obat. Ditulis pengacaranya tim kuasa hukum Komjen Budi Gunawan yang sekarang ketua BIN ya Komjen Pol. Ternyata dia sama sekali bukan kuasa hukumnya. Kok berani ngaku begitu loh? Itu orang harus beli kaca dari pasar impres. Perang urat syaraf tak hanya berhenti di antara Hotman dan Razman, seteru lama Hotman, pengacara Andar Situmorang juga ikut memanaskan perseteruan. Andar belum lama ini diketahui melaporkan Hotman ke polisi atas dugaan tindakan asusila. Memang bukti itu dari saya kasih sama mereka untuk bikin laporan mewakili. Kebetulan saya penasehatnya ormas itu. Jadi saya dalam hari ini saya bukan pengacara sekarang ini. Saya dipanggil menjadi saksi atas konten asusila yang diproduksi dari Instagramnya Hotman Paris. Andar menyodorkan barang bukti postingan Hotman di akun media sosialnya terkait konten pornografi. Tapi lagi-lagi Hotman tak gentar. Ia malah menuduh Andar sebagai pengacara abal-abal sambil menyodorkan bukti jika ijazah Andar palsu. Andar itu seumur hidup saya nggak kenal. Gua nggak kenal orang bahasa Indonesia aja gua nggak ngerti kalau yang ngomong gua nggak ngerti. Itu udah lama iri sama gua mengenai soal ijazah palsu itu ada putusan Mahkamah Agung dan dia sudah pernah dieksekusi, ditahan di penjara Cipinang 8 bulan. Dia kan bilang saya ijazah palsu. Hotman, kau ini pengacara kok kenapa? Kau pengacara tidak punya hak membacakan putusan-putusan
Tahun 2000. Saya aja lupa orang lain. Kau tidak punya hak. Yang berhak membaca putusan itu adalah majelis hakim di pengadilan. Mungkin Dr. Cum Laude Hotman Paris nggak mungkin pencemaran nama. Itu saya baca putusan, ada putusannya. Dia mau, nggak tahu kayak biar dekat 2 kali dia masuk TV. Jadi dia sengaja bikin laporan polisi sekarang agar untuk mungkin menutupi malunya kali, agar seolah-olah dia tidak ijazah palsu, ya. Kiprah perseteruan Hotman dengan sesama pengacara asal daerahnya sendiri memang bukan kali pertama. Sebelumnya, ia bahkan sempat sengit beradu argumen hingga saling sindir dengan pengacara kondang Ruhut Sitompul. Tapi sejak Ruhut jadi politisi, perseteruan keduanya mulai reda. Lantas mungkinkah perseteruan pribadi ini akan masuk ke ranah hukum? Atau hanya akan menjadi parade saling sindir yang kelak akan menguap di media sosial saja? Jika benar Hotman akan melaporkan balik para seterunya, kapan ia akan segera menyeret seterunya ke meja hijau? Lantas bagaimana tanggapan Iklim Hakim, Razman dan Andar yang akan segera dilaporkan balik Hotman? Siapkah mereka menerima perlawanan di meja hukum? Saya makin diserang, semakin saya sadar. Oh begini manusia, terutama suku gua ini ya. Hati-hati bos, saya udah bilang sama kalian, kami ini FBI, ketua umum dengan ketua penasihat dan pengurus-pengurus FBI ini udah terlatih semua ini. Terlatih semua ini, apalagi boleh nanti, ini baru lubis ini. Ya, Pak Rusdi. Kau bacakan lagi putusan palsu, makanya saya pidanakan kau. Saya jamin 1000% tidak ada di situ ijazah palsu Universitas Jayabaya. Nggak ada, saya jamin. Pasti mulutmu itu ngarang-ngarang. Kenapa aku nggak takut? Karena memang kalau you merasa you nggak melakukan perbuatan ilik yang melanggar hukum, you akan talangkan. Apalagi gua dibandingkan sama mereka, saya subuhnya kalau dalam persilatan, aku subuh dalam bidang hukum. Jadi gua tahu Pak. Makanya saya bilang, kalau cuma segitu jumlah musuhnya, nih. Kalau ribuan baru gua mulai khawatir.